Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Khairunisa dari Manajemen 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita bahas pengertian tasawuf secara bahasa. Pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun terminologi, para ahli memiliki perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, tasawuf yang dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya banyak diisi dengan banyak berdiam di serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa. Lafaz tersebut berbentuk fi'il mabni majhul sehingga pada menjadi isim mulhaq dengan nama huruf ya nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata sof. Makna tasawuf ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof paling depan. Yang keempat, menurut pendapat lain, yaitu istilah tasawuf ini dinisbahkan kepada orang-orang Bani Sufah. Kemudian, menurut istilah, para ahli memiliki pendapat yang berbeda juga, yaitu diantaranya yang pertama, menurut Al-Juraini, ketika ditanya tentang tasawuf, beliau menjawab, masuk ke dalam segala budi akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang kedua, menurut Al-Junaidi, tasawuf ialah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah yang mematikanmu dan yang menghidupkanmu. Yang ketiga, menurut Muhammad Ali Al-Khassab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Yang keempat, yaitu menurut Ibnu Khaldun, tasawuf semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah tekun terhadap sesuatu kecuali Allah, hanya menghadapnya dan selalu menolak perhiasan dunia. Selain itu, membenci perkara yang selalu memperdaya banyak orang sekaligus menjauhi kelezatan harta dan kemegahannya. Kemudian yang kedua yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos. Ethos memiliki makna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak yaitu taeta yang berarti adat kebiasaan. Dan arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika oleh filsuf besar Aristoteles. Etika merupakan teori matang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk. Baik atau buruk mengandung tiga pengertian. Yang pertama, nilai atau norma yang menjadi pegangan orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, ilmu tentang baik atau buruk. Etika memiliki tiga posisi, yakni etika sebagai sistem nilai, kode etik, dan juga filsafat moral. Untuk pengertian etika sebagai sistem nilai, yaitu etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Untuk makna etika sebagai kode etik, yaitu etika berarti asas atau nilai moral. Contoh kode etik yaitu dalam dunia jurnalistik maupun kedokteran. Yang ketiga yaitu etika sebagai filsafat moral. Artinya, etika memiliki kedudukan sebagai ilmu, bukan sebagai ajaran. Yang ketiga yaitu moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari kata mose, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Moralitas dibagi menjadi dua, yaitu subjektif maupun objektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan terlepas dari modifikasi kehendak dari perilakunya. Yang kedua yaitu moralitas subjektif, adalah moralitas yang memandang suatu perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian dari pelakunya, latar belakang, stabilitas emosionalnya, dan perilaku personal lainnya.
Kemudian yang keempat yaitu akhlak. Akhlak berasal dari kata huluk, jamaknya yaitu akhlak. Akar kata dengan kata kholaq yang berarti kejadian, kholik yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Maka berbagai makna tersebut tetap saling berhubungan, di antaranya adalah kata al-kholaq artinya ciptaan, artinya menciptakan sesuatu tanpa didahului oleh sebab contoh, atau dengan kata lain menciptakan sesuatu dari tiada. Mengutip dari Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Pengertian di atas menggambarkan bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian yang muncul dari dalam diri seseorang yang bersifat spontan tanpa dibuat-buat. Jika baik menurut pandangan agama, maka tindakan itu dinamakan akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Namun jika tindakan itu buruk, maka disebut akhlakul mazmumah. Itu saja sedikit dari saya materi mengenai etika, tasawuf, akhlak, dan moral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.